Halo semua, selamat datang di channel DM Official. Kami sangat senang kalian telah bergabung dengan kami di sini. Di channel ini Anda akan menemukan konten-konten menarik seputar persayuran. Kami akan berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas tinggi yang menghibur, mendidik, dan menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan ikuti terus perjalanan seru kami di sini. Iklim Indonesia sangat cocok untuk bercocok tanam karena sejumlah faktor yang mencakup curah hujan yang tinggi, suhu tropis, dan keberagaman topografi. Berikut adalah penjelasan mengapa iklim Indonesia mendukung kegiatan pertanian dan bercocok tanam. Yang pertama adalah curah hujan tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun, terutama karena letaknya yang berada di dekat khatulistiwa dan dipengaruhi oleh angin muson. Curah hujan yang cukup tinggi memungkinkan pertumbuhan tanaman dengan baik dan memberikan air yang diperlukan untuk irigasi. Yang kedua, suhu tropis. Indonesia berada di wilayah tropis dengan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun. Suhu yang hangat dan konsisten membantu pertumbuhan tanaman yang membutuhkan kondisi hangat dan kelembaban. Kemudian yang ketiga, keberagaman topografi. Indonesia memiliki keberagaman topografi termasuk dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan wilayah pesisir. Hal ini menciptakan berbagai mikroiklim yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Misalnya, tanaman yang membutuhkan suhu sejuk bisa tumbuh dengan baik di dataran tinggi, sementara tanaman pesisir tumbuh subur di wilayah pantai. Namun, meskipun iklim Indonesia memiliki banyak keuntungan untuk pertanian, juga penting untuk diingat bahwa perubahan iklim Indonesia dapat mempengaruhi pola curah hujan, suhu, dan kekeringan. Oleh karena itu, pengelolaan pertanian yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi hal penting dalam menjaga ketahanan pangan di masa depan. Di Kabupaten Subang atau tepatnya di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum contohnya, dengan dataran tanah yang stabil mampu menumbuhkan berbagai jenis sayuran seperti daun sawi, daun bawang, tomat, dan kacang-kacangan. Dengan kategori sayuran ringan ini, petani mampu memanen hasil buminya dengan jeda waktu maksimal 3 bulan sekali. Cukup untuk swasembada pangan sendiri maupun memenuhi kebutuhan pasar lokal. Petani sayur adalah individu ataupun kelompok yang terlibat dalam usaha pertanian untuk menghasilkan berbagai jenis sayuran. Tugas utama petani sayur adalah menanam, merawat, dan memanen berbagai jenis tanaman sayuran dengan tujuan untuk memasok pasar lokal, regional, ataupun bahkan global dengan produk-produk sayuran yang segar dan berkualitas. Aktivitas petani sayur meliputi beberapa tahap antara lain. Yang pertama adalah persiapan lahan. Petani sayur mempersiapkan lahan pertanian dengan membersihkan area, mengolah tanah, dan memberikan pupuk atau bahan organik untuk memperkaya kesuburan tanah. Persiapan yang baik akan mempengaruhi hasil panen dan kualitas sayuran. Yang kedua, penanaman. Setelah lahan siap, petani sayur menanam biji atau bibit sayuran. Mereka perlu memperhatikan jarak tanam yang tepat agar tanaman memiliki ruang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah perawatan.
Selama masa pertumbuhan, petani sayur melakukan perawatan rutin seperti penyiraman, pemupukan tambahan, pengendalian hama penyakit, serta membersihkan gulma. Perawatan yang baik akan membantu tanaman tumbuh optimal dan menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Kemudian yang keempat, pemeliharaan. Petani sayur memantau pertumbuhan tanaman secara berkala. Mereka bisa melakukan pemangkasan atau penjarangan tanaman jika diperlukan untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan pertumbuhan yang seimbang. Kemudian yang kelima, pemanenan. Setelah tanaman mencapai kematangan yang tepat, petani sayur memanen hasil pertanian. Memanenkan dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan sayuran tidak rusak selama proses ini. Kemudian yang keenam, pemasaran. Hasil panen sayuran biasanya dijual di pasar lokal, supermarket, restoran, atau melalui sayuran distribusi lainnya. Beberapa petani sayur juga bisa menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen melalui pasar-pasar tani atau sistem langganan. Kemudian yang terakhir adalah siklus lanjutan. Setelah panen, petani sayur bisa memulai kembali proses dengan penyiapan lahan dan menanam varietas sayuran berikutnya. Petani sayur harus memiliki pengetahuan yang baik tentang praktik pertanian, termasuk jenis tanaman yang cocok untuk musim dan iklim setempat, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta pemupukan yang tepat. Mereka juga harus responsif terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Secara keseluruhan, peran petani sayur dalam usaha pertanian sangat penting untuk memastikan pasokan sayuran yang segar dan berkualitas ke pasar dengan melalui berbagai tahap, mulai dari persiapan lahan hingga pemanenan. Serta dengan pengetahuan dan usaha yang cermat, mereka mengambil peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menyediakan makanan yang sehat bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan pertanian modern, adaptasi terhadap teknologi dan praktik pertanian yang berkelanjutan juga menjadi kunci untuk kesuksesan petani sayur dalam memenuhi permintaan akan hasil panen yang bermutu tinggi. Saya Dani Maulana, terima kasih telah mengikuti keseruan video saya. Semoga segmen berikutnya kalian tetap stay terus bersama saya. Sampai jumpa.